Halo pejuang coding, di sesi kali ini kita akan men-setup project kita. Pertama, kita akan menginstalnya library yang akan kita butuhkan. Di sini akan kita bagi menjadi dua ya. Library yang dipakai untuk versi development dan library untuk kita pakai secara global baik di development maupun di production. Yang pertama, kita akan menginstal library untuk developmentnya. Teman-teman bisa ke terminalnya ya di sini, atau bisa ke terminal terus ke new terminal ya di sini ya. Pastikan teman-teman di sini sudah berada di root project teman-teman yang digunakan. Di sini saya menggunakan Node.js API. Pertama kita install npm spasi i nodemon. Nodemon ini dipakai untuk merestart aplikasi kita secara otomatis ketika ada perubahan. Yang kedua, kita akan menginstal Prisma. Kalau kita menginstalnya seperti ini akan secara otomatis keinstal di versi development maupun di production. Kita pengennya library ini dipakai untuk versi development aja, makanya kita tambahkan min d di sini. npm spasi i spasi min d nodemon spasi Prisma, lalu enter. Kita tunggu. Setelah dia menginstal, nanti di bagian package.json-nya ini akan menambahkan dua dependensi yang kita install tadi. Nah, di sini sudah keinstal ya untuk versi development-nya, yaitu library nodemon dan Prisma. Selanjutnya, kita akan menginstal dependensi yang dipakai untuk versi development dan production-nya. Kita akan menginstal Prisma untuk kliennya, lalu kita juga akan menginstal course. Ini dipakai untuk domain yang kita setujui ya, yang kita setujui untuk menggunakan API kita ini untuk keperluan security. Lalu kita juga akan menginstal .env. Ini dipakai untuk pembuatan variabel ya, tapi variabel ini kita bisa sesuaikan environment di production, untuk staging, untuk development. Jadi kita bikin variabel-variabel berdasarkan environmentnya. Lalu kita juga akan menginstal image size. Ini untuk keperluan mendeteksi informasi gambar. Kita juga harus menginstal multer ya. Seperti ini nih, kita berarti menginstal Prisma Client, course.env, image size, lalu multer. Setelah itu kita enter. Di sini kita nggak pakai min d ya, soalnya ini library ini akan kita pakai di kedua environment, yaitu development dan productionnya. Nanti di sini akan menambahkan list dari library-nya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan code-nya di index.js ini. Di sini kita akan menambahkan URL, encode, dan JSON. Ini bawaan dari si Express-nya ya. Lalu kita juga akan mengimport .env, di mana .env ini yang tadi sudah kita install. Kita juga akan mengimport course. Course ini juga sudah kita install ya tadi ya.
kita juga akan mengimport multer. Selanjutnya kita jalankan .env-nya, .env.config. Lalu kita setup course-nya. Ini untuk course-nya. Course ini dipakai untuk ngelisten domain apa aja yang boleh mengakses API-nya. Teman-teman bisa juga melihat dokumentasi lengkapnya itu di bagian ini ya, course-nya ya, library course-nya. Nah, ini adalah dokumentasi dari course-nya. Kita akan membuat waitlist-nya. Nah, di sini ada nih konfigurasi secara dinamisnya. Ini kita copy aja. Kita copy. Kita taruh di visual code-nya di sini. Nah, kita bisa sesuaikan ya domainnya. Domain apa aja sih yang boleh mengakses API kita nanti. Kalau misalnya di luar ini biasanya dia bakalan kena course. Setelah kita membuat course-nya, kita jalankan dengan cara app.use course yang isinya itu course option yang kita bikin ini. Lalu kita juga menjalankan API kita nanti dalam bentuk JSON. Dan kita juga akan menjalankan URL encode-nya. URL encode extend-nya kita buat true. Selanjutnya di sini kita bikin file env-nya ya. Di sini kita bikin .env seperti ini, .env ya, seperti ini ya. Lalu kita coba bikin variabel portnya, misalnya 7001. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankan aplikasi kita, namun portnya kita ambil dari .env ini. Caranya adalah pertama kita bikin variabel port sama dengan proses.env. Ini untuk mengakses file ini ya, proses.env, lalu nama variabelnya. Nanti tadi kita bikin nama variabelnya app.port ya. Kalau misalnya ini nggak ada, kita akan menggunakan 7001. Oh sorry, 7000 ya. Nah, di sini kita ganti aja nih portnya. Port ini harusnya nantinya isinya adalah 7001 nih kalau kita jalankan. Di sini kita bikin seperti ini. Jadi nantinya ketika dijalankan harusnya menampilkan console log welcome API on port, lalu nilai portnya. Kita coba jalankan ya di sini. Node spasi src index.js. Nah, ini udah jalan nih 7001. 7001 ini dia dapatnya dari sini nih. Nah, tadi kan kita kan sudah menginstal juga Nodemon ya.
Di sini kita kalau misalnya melakukan perubahan, misalnya di sini kita melakukan welcome API test itu ya. Nah, kalau kita seperti ini lalu kita save. Di sini kalau kita menjalankannya di localhost 7001, ini belum melakukan perubahan apapun. Dan ini portnya juga course-nya. Tadi kan kita juga udah menginstal course-nya. Nah, ini nggak bisa akses nih. Di sini kita tambahkan di sini origin. Kita refresh di sini, kita jalankan lagi. Kita jalankan. Nah, ini udah bisa ya. Nah, kita kan tadi kan pakai Nodemon ya. Kalau misalnya kita melakukan perubahan nih, ini harusnya tes 2. Nah, ini kan kalau kita di sini nih, kita akses, ini tes ini belum berubah nih. Harusnya welcome API tes 2. Kita butuh ngerestart ya. Ini harus kita restart, lalu kita jalankan lagi nih di sini. Node spasi src garis miring index.js. Baru di sini akan melakukan perubahan yang kita buat tadi nih. Kalau misalnya kita ganti lagi nih jadi tes 3. Nah, di sini belum berubah. Nah, kalau kayak gitu, kalau setiap kita melakukan perubahan, kita harus merestart. Nah, kayak gitu kan repot ya. Makanya kita perlu bantuan namanya Nodemon. Kita bisa menjalankannya dengan cara Nodemon spasi src index.js. Nah, ini Nodemonnya nih. Kalau misalnya kita ubah nih di sini tes 4. Nah, ini udah ganti nih. Di sininya kalau ini misalnya di sini kan hello ya. Ini misalnya kita tambahkan hello lagi. Kalau kita refresh, nah ini udah bisa nih. Tanpa kita merestart manual, ini udah otomatis ngerestart. Ini lumayan memudahkan kita ya ketika kita melakukan perubahan, kita nggak perlu merestart. Oke, sekian untuk sesi kali ini. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari HTTP-nya tentang get, push, put, delete, dan post-nya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.